Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Juru Bicara. Dan kita masih bersama dengan Bapak Usman Kansong, Dirjen IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Baik Pak Dirjen, kita masih melanjutkan mengenai BBM subsidi yang ada wacana dari pemerintah untuk menaikkannya. Terkait dengan tema kita pada hari ini adalah bansos sebagai kompensasi kenaikan BBM. Namun Pak Dirjen, sebelum kita membicarakan mengenai kompensasi tersebut, untuk saat ini Pak Dirjen, apakah bisa dikatakan bahwa subsidi energi ini sudah tepat sasaran? Dan kalau belum, apa yang harus dilakukan, apa yang harus kita benahi agar angka yang sudah membengkak tadi, subsidi yang membengkak tadi tidak terlalu jauh lagi, namun subsidi ini bisa tepat sasaran kepada yang benar-benar membutuhkan? Ya, jadi kalau kita lihat data-data, 80% anggaran subsidi Pertalite misalnya, ini dinikmati oleh 30% penduduk terkaya di Indonesia. Kemudian hal yang sama juga terjadi pada solar, yang kebanyakan dinikmati orang-orang dan orang kaya dan dunia usaha. Kurang dari 1 juta kiloliter solar yang mengalir ke orang miskin dari total 15 juta kiloliter yang disubsidi pemerintah. Artinya subsidi BBM ini ternyata tidak tepat sasaran, justru orang-orang kaya yang menikmatinya. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena memang mekanisme subsidi mestinya diberikan kepada orang, bukan kepada barang. Ini kan yang kita lakukan adalah subsidi kepada barang, yang semua orang punya akses terhadapnya. Karena itu dulu kan Pertamina sempat mengharuskan siapapun yang ingin membeli Pertalite itu kan harus masuk ke aplikasi My Pertamina. Nah, ini sebetulnya supaya subsidi energi lewat Pertalite itu tepat sasaran. Ya, jadi orang-orang tertentu saja yang masuk kategori memang bisa disubsidi, ya bisa membeli Pertalite dengan harga sekarang ini, yang bisa mengonsumsi atau membeli Pertalite. Itu sebetulnya cara subsidi yang benar, jadi subsidi kepada orang. Begitu juga solar, mungkin kepada nelayan ya kita berikan subsidi, dan memang sudah kita berikan subsidi kepada nelayan karena perahu-perahu nelayan ini kan kebanyakan menggunakan solar begitu ya. Nah kalau kita memberikan subsidi kepada solarnya, kepada barangnya begitu, ini bisa tidak tepat sasaran, yang menikmati justru orang-orang kaya dan dunia usaha begitu. Nah kira-kira seperti itu ya. Nah kalau kita lihat sebagai gambaran ya, anggaran 502,4 triliun itu yang tadi sudah kita gelontorkan buat subsidi BBM yang tidak tepat sasaran pula karena banyak orang kaya yang ikut menikmati, dan karena itu kita sebenarnya imbau orang-orang kaya ini beli BBM yang RON-nya lebih tinggi, yang harganya lebih mahal mestinya karena dia mampu begitu. Nah 502,4 triliun itu kalau kita gunakan untuk bangun rumah sakit itu jadi 3.333 rumah sakit itu skala menengah. Ya, dengan perkiraan biaya 120 miliar per rumah sakit. Nah, jadi kalau Menteri Kesehatan misalnya minta anggaran bisa membangun rumah sakit sampai ke seluruh pelosok, itu bisa kita lakukan. Ya, kita bangun 3.333 rumah sakit kalau kita menarik subsidi BBM yang 502,4 triliun itu begitu. Kalau kita lihat lagi 502,4 triliun itu bisa membangun 41.666 puskesmas. Ya, ini contoh lagi ya begitu. Untuk membandingkan, bisa membangun 226.866 rumah sekolah. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, bisa bangun jalan tol 3.501 kilometer. Nah, ini kira-kira ya, kira-kira. Jadi ya mungkin lebih baik kita pakai anggaran subsidi itu untuk keperluan-keperluan lain yang lebih produktif bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan ekonomi ya. Misalnya ini contoh saja begitu. Nah, karena itu Kementerian Keuangan ini akan mengkaji pemberian tambahan bantuan sosial. Nah, jika harga BBM subsidi diputuskan naik. Nah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Pak Airlangga Hartarto usai bertemu dengan Presiden juga telah menyebutkan pemerintah akan memberikan bansos
sebagai kompensasi jika harga BBM dinaikkan. Ini artinya begini, pemerintah tidak semena-mena menaikkan harga BBM tanpa melakukan kebijakan apapun yang menjadi kompensasinya. Jadi nanti dikompensasi ke bantuan sosial. Nah, kalau bantuan sosial ini mungkin akan lebih tepat sasaran karena bantuannya adalah ke orang, bukan, atau subsidinya adalah ke orang, bukan ke barang begitu. Nah, di sisi lain pemerintah sedang menggodok revisi peraturan Presiden nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak yang mengatur pembatasan penerima bahan bakar minyak bersubsidi dan penugasan agar solar subsidi dan pertalite lebih tepat sasaran. Ini yang tadi saya sampaikan, subsidinya nanti akan ke orang begitu, bukan ke barangnya. Nah, revisi Perpres ini akan memuat aturan teknis baru terkait ketentuan kelompok masyarakat. Nah, tadi kan kelompok masyarakat, jadi orangnya begitu ya, yang berhak menggunakan jenis BBM tertentu, misalnya solar, kemudian pertalite begitu. Nah, ini saya kira memang subsidi yang benar adalah ke orang, bukan ke barang. Ke barang. Ke kelompok-kelompok masyarakat, bukan ke BBM-nya gitu. Baik, berarti kalau kita lihat hingga saat ini bisa dikatakan begitu Pak Dirjen, subsidi energi ini belum tepat sasaran. Masih banyak orang-orang kaya yang menikmati BBM subsidi tadi, dan angka 500 triliun lebih itu kalau dialokasikan ke hal-hal lain bisa membangun puskesmas atau jalan tol dan sebagainya. Maka dari itu pemerintah mulai mengambil kebijakan kenaikan dari harga BBM tersebut namun dengan memberikan kompensasi. Kompensasinya kita akan bahas Pak Dirjen setelah jeda pariwara, namun kita akan jeda dulu pemirsa, tetap di Juru Bicara.